Sebetulnya apa yang diinginkan Israel? Tidak lain yang diinginkan Israel adalah mengganti Masjidil Aqsa kita dengan sinagog Yahudi. Para hamba yang dirahmati Allah, salah satu nubuah yang disampaikan Rasulullah SAW lalu dibenarkan oleh Allah dengan turunnya wahyu adalah pemberitaan tentang akan hancurnya bangsa Zionis Yahudi. Bangsa dahulu pun, dari dahulu maksudnya, bangsa Zionis Yahudi ini termasuk kelompok yang pernah melakukan dosa besar, yaitu dengan membunuh para nabi dan rasul mereka. Sepeninggal Nabi Daud dan Sulaiman, bangsa Yahudi ini pecah menjadi dua. Ada bagian utara, ada bagian selatan. Nah, bagian utara dipimpin oleh Yeroboam, putra Nabi Sulaiman. Bagian selatan dipimpin oleh Rahbaam, ponakan Nabi Sulaiman. Mereka mengotori kesucian Al-Quds Old City, Yerusalem yang menjadi kiblat umat Islam, para nabi sebelum Rasulullah dan kiblat Rasulullah yang pertama. Mereka melakukan perbuatan maksiat dengan menodainya dengan berbagai macam perbuatan dosa, berzina, mabuk dan sebagainya. Maka Allah murka kepada mereka. Namun sebelum Allah menimpakan kemurkaan mereka, seperti biasa, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Jika kami berkehendak untuk menghancurkan satu negeri, amarna mutrafiha. Kami utus nabi dan rasul kami untuk kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di kampung tadi, yang buat-buat maksiat, untuk beriman kepada Allah, bertobat atas perbuatan dosanya, berhenti dari perbuatan dosa dan bertobat kepada Allah SWT. Ya. Kemudian diutuslah para nabi dan rasul pada mereka menasihati mereka. Nah, nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka bukannya untuk didengar, diimani dan diikuti perintahnya, tapi malah ditentang dan dibunuh. Yuqatilunal anbiya'a bighairil haq. Mereka membunuh para nabi ini dengan cara yang tidak baik. Akibatnya apa? Allah murka pada mereka. Nah, dikirimlah 3 bangsa besar untuk menghukum mereka. Bangsa Mesir, Assyria dan Kaldani. Dan apa yang terjadi? Hancurlah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika itu. Yang tersisa tinggal wailing wall, dinding ratapan. Ya. Para hamba yang dirahmati Allah, itu adalah kerusakan yang pertama yang dilakukan oleh mereka. Nah, kerusakan yang kedua yang akan mereka lakukan adalah dalam momentum tidak lama lagi, para hamba Allah, zaman kita. Ya. Allah mengatakan kepada mereka kalau mereka akan berkuasa kembali di muka bumi. Ya, thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amali wa banin. Surat Al-Isra ayat ke-6 kalau tidak salah. Thumma, kemudian radadna, kami kembalikan alaihim, atas mereka, karratan, kekuasaan al-karrah, kekuasaan untuk menguasai kembali Al-Aqsa Palestina, wa amdadnakum, dan kami kuatkan kalian dengan harta yang banyak. Pasca Holocaust mengalir uang bantuan dari seluruh negara Eropa, Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Belgia, mengalir semua ke, terutama Jerman ya, ke Israel sebagai kompensasi karena mereka korban terbanyak dari Perang Dunia Kedua. Wabanin, dan banyak pasukan yang dikirim ke tengah-tengah mereka untuk membantu mereka. Ya. Waja'alnakum aktsaran nafira, dan kami jadikan kalian bangsa yang besar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kesempatan kedua mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka kemudian akan melakukan kerusakan dengan membuat sesuatu yang bisa menjadi sambutan dari mereka sebagai cara mereka menyambut Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Siapa? Dajjal. Ya. Dajjal yang akan mereka sambut itu mereka sebut Mesaya. Ya, tidak lama lagi mereka meyakini Mesaya ini akan datang. Maka bagaimanapun juga status Yerusalem harus sah menjadi milik mereka. Maka dibuatlah propaganda agar Yerusalem jatuh ke tangan mereka. Maka menggunakan moncongnya PBB, menggunakan mulutnya PBB, diputuskan kalau Palestina dan Israel akan dibagi dua. Ya. Yerusalem akan diserahkan menjadi ibu kota Israel, Ramallah akan diberikan pada Palestina. Pada saat itulah tidak akan ada lagi konflik kalau itu diterima. Nah, perempuan yang dapat Allah, tentu keputusan ini menyakiti kita umat Islam, bukan hanya menyakiti hati kaum muslimin Palestina. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa, Yerusalem Al-Quds bukan milik Palestina, tapi milik umat Islam seluruh dunia.
Nah, perhamba Allah. Sebetulnya apa yang diinginkan Israel? Tidak lain yang diinginkan Israel adalah mengganti Masjidil Aqsa kita dengan sinagog Yahudi.